kesukaan Allah pada seseorang berdampak positif. Nah, kalau kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang siapa orang-orang yang disayangi Allah, pagi ini kita membahas orang-orang yang disukai oleh Allah. Yang disukai tentu disayangi juga oleh Allah. Maka kesukaan Allah itu akan berdampak positif padanya, bahkan seringkali juga pada orang-orang di sekitarnya. Logikanya begini, Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, baik berupa benda maupun perilaku dari benda itu. Jadi Allah menciptakan manusia, pada manusia diciptakan juga perilakunya atau mekanisme yang ada pada manusia. Allah menciptakan batu, Allah juga menciptakan perilaku batu itu. Misalnya batu itu kalau tidak ada yang menyangga dia berada di tempat yang tinggi, maka dia akan menggelinding ke bawah karena ditarik gravitasi dan sebagainya. Jadi Allah menciptakan kita dan sekaligus menciptakan kelakuan kita. Kelakuan kita itu termasuk kalau kita dihina, kita akan merasa marah. Mekanisme marah karena dihina itu yang membuat Allah. Nah, itu dinyatakan oleh Allah di surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Bagaimana kita mengatakan kita perlu berbuat karena kehendak kita sendiri? Iya, tetapi kalau Allah tidak menghendaki kita melakukan itu, tidak akan bisa. Kita mau mengangkat gelas, tapi kalau Allah membuat tangan kita lumpuh, ya kita tidak bisa mengangkatnya. Kalau Allah tidak memberi kita kekuatan, ya kita tidak bisa mengangkatnya. Maka kita sering mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ya karena memang yang menciptakan kita dan apa yang kita lakukan itu semuanya diciptakan oleh Allah itu sendiri. Adapun ada orang melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan jahat, itu pilihan. Ya, itu pilihan kita. Kita diberi kesempatan untuk memilih. Kalau kita diberi kesempatan untuk memilih, maka kita harus bertanggung jawab. Batu tidak diberi kesempatan untuk memilih, maka batu tidak dituntut bertanggung jawab. Tapi kalau manusia diberi akal, diberi hawa nafsu, maka manusia memperoleh kesempatan untuk memilih sesuatu yang baik atau yang buruk. Nah, mekanisme yang ada pada setiap makhluk itu berbeda-beda dan semuanya diciptakan oleh Allah. Nah, perilaku yang ada pada setiap makhluk dan apapun yang terjadi itu seringkali kita menyebut sunnatullah. Sunnatullah artinya cara Allah bertindak, cara Allah melaksanakan kekuasaannya. Di dalam penciptaan benda dan kelakuannya itu ada mekanisme yang disebut sebab akibat. Allah menciptakan sebab akibat yang berkaitan dengan perilaku kita. Misalnya jika kita menolong orang lain, mereka akan menyukai kita. Dan jika kita sering melakukan tindakan yang merugikan orang lain, maka orang lain akan membenci kita. Itu mekanisme. Mungkin bisa kita pelajari di ilmu jiwa atau ilmu-ilmu sosial yang lain. Tapi yang kita pelajari sebenarnya adalah mekanisme yang diciptakan oleh Allah. Seiring dengan hal itu, karena Rasulullah itu suka memaafkan dan bersikap lemah lembut kepada orang lain,
maka makin hari makin banyak orang yang mengikuti dan membela beliau. Jadi ada mekanisme kalau kita berbuat sesuatu, maka orang lain itu akan bereaksi. Rasulullah itu bersikap lemah lembut dengan penuh kasih sayang. Maka orang-orang di sekitarnya merespon secara positif. Nah, kenapa Rasulullah itu bertindak lemah lembut? Karena beliau dicintai dan dirahmati oleh Allah. Jadi karena Allah merahmati Nabi, maka Nabi bersikap lemah lembut. Karena Nabi bersikap lemah lembut, maka itu berdampak positif. Beliau dicintai oleh orang-orang yang di sekitarnya. Meskipun pada tahap-tahap awal sebagaimana kita pelajari di sejarah, banyak orang yang memusuhi, tapi banyak di antara mereka berbalik. Orang-orang yang tadinya memusuhi dengan ganasnya, tapi kemudian membela Rasulullah dengan begitu tangguhnya, seperti Khalid bin Walid dan Ikrimah anaknya Abu Jahal. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Maka disebabkan rahmat dari Allah. Rahmat itu kasih sayang. Karena kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu ini bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi kelemah lembutan Rasulullah itu ditunjukkan antara lain dengan suka memaafkan orang lain. Karena beliau mengetahui banyak orang berbuat salah itu hanya karena tidak tahu, atau karena terdorong hawa nafsu yang dia tidak bisa mengendalikannya. Dan Rasulullah karena penuh kasih sayang, maka ketika Rasulullah akan mengambil keputusan yang berdampak kepada orang lain itu diajak berunding supaya nanti kesimpulannya menyenangkan mereka atau menguntungkan mereka dan bisa menghindari hal-hal yang buruk pada mereka. Nah, tidak hanya itu, bahkan kalau ada orang yang berbuat salah, Rasulullah dianjurkan oleh Allah untuk mohon maaf kepada Allah untuk orang itu. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Kita seringkali menjadi pendendam. Nah, perilaku Rasulullah yang digambarkan dalam ayat tersebut, yaitu lemah lembut, suka memaafkan, suka memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, dan suka melibatkan mereka dalam musyawarah tentang urusan bersama, adalah perilaku yang disukai oleh Allah. Karena perilaku itu perilaku yang disukai oleh Allah, maka Allah sebagai yang maha mencipta segala sesuatu membuat orang lain mencintainya serta menganjurkan semua makhluk, termasuk para malaikat yang ditugasi untuk melaksanakan segala aturan Allah, untuk mencintai pula, untuk mencintai Rasulullah. Jadi Allah kalau mencintai seseorang, dalam hal ini Nabi Muhammad, Allah akan menganjurkan para malaikat untuk mencintai atau menyukai Nabi Muhammad. Bahkan Allah juga menganjurkan makhluk-makhluk yang lain juga mencintai Nabi Muhammad SAW. Kok bisa begitu? Nah iya, Allah itu maha pengasih, maka apapun yang dilakukan oleh Allah, di situ ada jejak kasih sayang Allah. Kalau Allah itu maha baik, maka apapun yang dilakukan oleh Allah mesti ada jejak kebaikan di situ. Dan kalau Allah menyukai seseorang, Allah akan menganjurkan para malaikat untuk menyukainya. Apa artinya malaikat?
Malaikat itu adalah makhluk yang dekat dengan Allah, selalu nurut kepada Allah. Dan juga para malaikat itu suka mendoakan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana dituturkan di dalam Al-Quran. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam, itu para malaikat mendoakan kita. Terutama kita yang beriman. Dan malaikat itu adalah utusan Allah untuk melaksanakan apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi ketika awan itu berjalan, kita tahunya didorong oleh angin. Tapi itu ada peran malaikat di sana. Dan angin itu sendiri itu juga digerakkan, digiring oleh malaikat. Tentu kita sulit membuktikan itu karena kita tidak bisa melihat malaikat. Tentu kita tidak bisa melihat malaikat karena malaikat itu dibuat dari cahaya. Dan cahaya itu tidak bisa dilihat. Yang bisa kita lihat hanya pantulan dari cahaya itu sendiri. Maka kalau kita tidak bisa melihat malaikat, wajar. Dan kalau malaikat adalah makhluk yang bertugas menggerakkan apa yang dikehendaki oleh Allah, pantas juga. Karena mereka terbuat dari cahaya, cahaya itu energi. Semua gerakan benda apapun itu pasti butuh energi. Nah, kalau malaikat itu cahaya, maka malaikat itu punya energi yang bisa menggerakkan itu. Ya. Jika kita melakukan kebaikan yang disukai oleh Allah, maka Allah akan menganjurkan semua makhluknya untuk mencintai kita. Jadi kita jika disukai oleh Allah, pasti disukai oleh manusia yang lain. Nah, hadisnya begini. Idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah ketika menyukai seseorang hamba, da'a Jibril, Allah memanggil Jibril, Jibril sini. Faqala inni uhibbu fulana fa ahibbah, aku menyukai si fulan, maka sukailah dia. Jadi kalau Allah suka, pasti Jibril suka. Fayuhibbuhu, Jibril dengan perintah itu, dan malaikat itu tidak pernah melanggar perintah Allah, Jibril langsung mencintai orang itu atau menyukai orang itu. Lalu Jibril membuat pengumuman, thumma yunadi fis sama fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu Jibril mengumumkan di langit. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya Allah menyukai si fulan, maka sukailah fulan itu. Dengan perintah itu, dengan anjuran itu, maka semua penghuni langit menyukai dia. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Lalu rasa suka kepada orang itu diturunkan di bumi. Jadi semua makhluk yang ada di bumi, termasuk manusia, termasuk binatang, pada menyukainya. Kalau melihat, kalau contoh Rasulullah itu kan contoh yang luar biasa. Rasulullah itu dulu ketika khutbah di masjid tidak pakai mimbar. Beliau bersandar di dinding, yang dinding itu dikasih pelepah kurma, pelepah daun kurma. Bersandar di situ. Kemudian suatu saat ada seseorang yang berinisiatif, Rasulullah, boleh nggak saya membuat mimbar yang sederhana supaya Rasulullah bisa tinggi posisinya dan kami yang ada di belakang bisa melihat Rasulullah. Boleh nggak? Rasulullah langsung menjawab, boleh, silahkan. Lalu dibikinlah mimbar sederhana yang kita tiru seperti sekarang ini. Bagi yang sudah pernah pergi ke Madinah, itu mimbar Rasulullah itu masih ada seperti itu. Ya, jadi hanya undak-undakan, 3 undakan. Ya. Rasulullah naik di situ. Begitu Rasulullah pindah ke situ, orang-orang di sekitar situ pada mendengar
pelepah kurma yang ditinggalkan tadi menangis merintih. Orang-orang di situ mendengar. Jadi itu luar biasa, itu mukjizat. Lalu Rasulullah turun dari mimbar, megang-megang pelepah kurma tadi sambil mau berbisik, lalu diem dia. Dia merintih. Karena kenapa aku ditinggalkan? Karena cintanya kepada Rasulullah. Nah, begitu pula kalau seseorang itu dibenci oleh Allah, maka Allah juga akan mengumumkan kepada para malaikat. Kelanjutan dari hadis tadi, wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril. Ketika Allah murka kepada seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Fayaqulu inni ubghidhu fulanan fa'abghidhu. Aku tidak suka kepada si fulan, maka bencilah dia. Fayubghidhu Jibril, lalu Jibril tidak menyukai orang itu. Lalu seperti tadi, dia juga membuat pengumuman di langit. Innallaha yubghidhu fulanan fa'abghidhuh. Allah memurkai seseorang, maka murkailah dia. Dengan serta-merta fayubghidhuna. Lalu orang-orang di langit itu pada membencinya, memurkainya. Thumma tud'u lahul baghdha'u fil ard. Di bumi pun juga demikian. Di Quran ada cerita bahwa kalau ada seseorang itu menyekutukan Allah dengan mengatakan misalnya Allah punya anak, maka langit marah, bumi marah. Langit marahnya itu hampir pecah langit itu. Gunung-gunung itu ingin merobohi orang itu. Jadi bila seseorang dimurkai oleh Allah, maka di sekitarnya bukan hanya manusia, makhluk yang lain itu juga tidak menyukai dia. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, udahlah kita berbuat baik yang disukai oleh Allah. Kalau kita berbuat yang disukai oleh Allah, maka kita berharap Allah menyukai kita. Kalau Allah menyukai kita, maka para malaikat akan menyukai kita dan mendoakan kita. Dan kalau malaikat itu sudah menyukai kita, malaikat itu membuat pengumuman, maka semua makhluk ikut menyukai kita. Caranya bagaimana? Supaya kita itu bisa disukai oleh Allah. Ada beberapa cara yang saya ambil dari Al-Quran, yang berarti resepnya dari Allah itu sendiri. Allah menganjurkan kita ikuti Muhammad itu. Ikuti Nabi Muhammad. Karena Allah menyukai perilaku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang paling santun seluruh dunia. Zaman kapanpun beliau adalah orang yang paling santun. Tidak ada orang yang bisa meniru kesantunan dia. Di rumah tangga dia santun. Ketika dia menjadi komandan perang, dia santun. Ketika menghadapi musuh, dia santun. Kita kadang-kadang santun di satu kelompok masyarakat, tapi ketika kita berada di kelompok masyarakat yang lain, kita berang-berang. Itu. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, tiru Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Qul, dimulai dengan Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian memang ingin disukai oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah ajaran Nabi Muhammad, tirulah Nabi Muhammad, jadikanlah Nabi Muhammad itu sebagai teladan. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan menyukai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi yang paling gampang adalah kita pelajari sirah Nabi, perilaku Nabi kayak apa. Kemudian kita usahakan sebisa mungkin kita meniru perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mau mengikuti perilaku Rasulullah, mesti kita belajarnya
komprehensif. Ya. Jadi kalau misalnya Rasulullah berbuat sesuatu yang kok agak keras, kita pelajari backgroundnya apa, tujuannya apa dan sebagainya, sehingga kita itu ketika meniru pas sesuai dengan konteks yang benar. Jangan sampai kita berbuat sesuatu tapi konteksnya konteks yang tidak tepat gitu. Nah, kita pelajari perilaku Nabi berikut konteksnya. Oleh karena itu, kita mesti berbanyak-banyak membaca hadis. Ya, hadis itu perilaku Rasulullah, baik berupa ucapan atau pesan Nabi Muhammad atau cerita dari para sahabat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan apakah Nabi Muhammad itu berkomentar atau diam saja, itu juga perlu diperhatikan, karena diamnya Rasulullah itu mengandung arti menurut syara. Secara lebih spesifik, jika kita melakukan hal tertentu yang bisa membuat Allah suka kepada kita, maka orang lain akan menyukai kita. Misalnya, karena Allah menyukai orang yang selalu menepati janji. Allah suka pada orang yang selalu menepati janji. Maka jika kita selalu berusaha menepati janji, orang lain akan menyukai kita. Jika kita sebagai pedagang selalu berusaha menepati janji, maka para pembeli, supplier, dan investor akan menyukai kita. Akibatnya, bisnis kita akan lancar. Dan Allah akan memudahkan dan memberkahi rezeki kita. Jika kita berperan sebagai penceramah yang selalu berusaha menepati janji, maka akan banyak pihak yang mengundang kita untuk berceramah. Allah berfirman, "Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Bukan demikian, di bagian depannya, bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang telah dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi menepati janji itu bagian dari takwa. Maka kalau orang menepati janji atau bertakwa dengan cara menepati janji, maka Allah akan menyukainya. Kalau Allah menyukainya, maka makhluk-makhluk juga akan menyukainya. Nah, misalnya lagi, Allah itu menyukai orang-orang yang suka bersedekah. Allah suka kepada orang yang bisa menahan marah. Disakiti atau diomongin kasar begitu, tapi dia tidak marah dan suka memaafkan orang lain. Nah, itu Allah suka seperti itu. Nah, karena Allah menyukai, nanti orang-orang lain pasti akan menyukai. Karena begitu Allah menyukai, Allah akan memberitahukan kepada Jibril, dan Jibril itu akan mengumumkan kepada seluruh malaikat dan bahkan kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Nah, jika kita bisa membangun kepribadian yang demikian, insya Allah pasti kita disukai oleh orang lain. Jika kita bersedekah, kita akan meringankan beban ekonomi para fakir miskin. Kita akan memungkinkan fakir miskin bisa makan. Karena dia bisa makan, maka dia bisa bekerja untuk mencari nafkah. Dia bisa secara ekonomi, kalau kita bersedekah, itu bisa membantu meningkatkan transaksi bisnis. Dan karena kalau transaksi bisnis itu berjalan, maka kita sekaligus membantu para pihak untuk memperoleh penghasilan dari kegiatannya. Dan demikian, maka sedekah itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu diperlukan untuk kemajuan masyarakat. Bersedekah. Kemampuan kita menahan marah dan memaafkan orang lain, itu juga bisa menciptakan ketentraman hati, ketentraman masyarakat. Bisa menciptakan kedamaian dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kedamaian itu syarat utama untuk hidup tenang, syarat utama untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kalau tidak tenang, hatinya gundah, takut, maka ekonomi akan sulit berjalan. Nah, Allah menyukai mereka itu yang suka tadi bersedekah, menahan marah,
dan memaafkan orang lain. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang demikian itu disebut oleh Allah sebagai muhsinin, orang yang suka berbuat kebaikan. Misalnya lagi, Allah juga menyukai orang-orang yang adil dalam mengambil keputusan. Adil dalam mengambil keputusan ini peran orang-orang yang ditugasi mengambil keputusan. Mulai dari kalau negara presiden atau di bawahnya menteri atau direktur-direktur di BUMN, di perusahaan-perusahaan, bahkan kepala rumah tangga itu harus adil. Allah menyukai yang adil. Jadi keadilan itu baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat yang lebih luas maupun negara. Orang yang adil akan disukai orang-orang di sekitarnya karena keadilan itu menghasilkan kepastian hukum. Kalau keadilan itu dapat dilaksanakan oleh seorang presiden, maka keadilan itu akan menghasilkan certainty. Kalau di bidang hukum ya ada legal certainty. Adil itu misalnya si A mencuri dihukum, si B mencuri juga dihukum. Kalau tidak adil, si A mencuri dihukum, si B mencuri tidak dihukum, itu tidak adil. Si A mencuri sandal dihukum sekian bulan, ada si B korupsi mencuri harta negara sampai triliunan tidak dihukum, itu tidak adil. Itu lingkup negara. Di lingkup rumah tangga juga demikian. Jangan sampai ada salah satu dari anak diberi hadiah, diberi sesuatu, tapi yang lain tidak diberi. Itu tidak adil. Tidak hanya dalam bentuk materi, juga perilaku. Memperlakukan anak mesti yang sama. Kita seringkali tergoda. Kalau ada anak yang bandel, kita ngomongnya keras. Tapi kalau ada anak yang nurut, kita ngomongnya lemah lembut. Nah, ini bisa menimbulkan social jealousy atau jealousy, kecemburuan di antara anggota rumah tangga, atau kalau negara ya di antara masyarakat di dalam negara itu. Jadi keadilan itu penting karena keadilan itu bisa menghasilkan kepastian, terutama kepastian hukum, dan pada gilirannya bisa memberi harapan. Kalau aku melakukan ini, maka atasanku, bapakku, orang tuaku, pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu akan memperlakukan aku demikian. Kalau aku belajar, aku mempunyai kepandaian, maka saya akan mudah mencari pekerjaan. Tapi kalau tidak adil, misalnya hanya orang suku tertentu yang dipekerjakan, maka orang belajar itu menjadi kurang bergairah. Karena apa? Untuk apa aku rajin-rajin belajar? Yang penting bukan pinternya kok, yang penting adalah kesukuannya. Misalnya kalau suku tertentu pekerjaannya sama dengan orang suku lain, gajinya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Itu ketidakadilan dalam mengambil keputusan memberi gaji. Dan keadilan itu bisa menghindari perselisihan dan pertikaian. Perintah Allah, pesan Allah, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Jika kamu mengambil keputusan suatu perkara, maka putuskanlah perkara itu dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ya, kata kuncinya Allah menyukai orang-orang yang adil. Kalau Allah menyukai orang-orang yang adil, maka para malaikat akan menyukai orang adil. Dan kalau para malaikat menyukai, malaikat itu adalah energi yang menggerakkan segala sesuatu, maka semua orang akan menyukai orang yang adil. Dan orang yang adil itu dijanjikan oleh Allah besok di padang mahsyar akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Contoh lagi, Allah menyukai orang yang suka bertaubat.
dan menyukai orang yang menjaga kebersihan. Saya menggabungkan dua ini karena kebetulan di ayatnya digabung supaya saya membahasnya bisa sekaligus. Ya. Allah suka pada orang yang suka bertaubat dan suka kepada orang yang menjaga kebersihan. Kebersihan ini tidak hanya kebersihan dari najis, tapi juga kebersihan hati. Orang yang suka bertaubat adalah orang yang menyesal jika dia telah melakukan suatu kesalahan. Setiap dia melakukan kesalahan, aduh menyesal aku. Terus minta ampun, minta maaf, dan dia taubat. Taubat itu artinya kembali melakukan cara yang baik. Karena itu, orang yang demikian itu akan selalu menghindari kesalahan yang pernah dibuat. Hari ini salah sesuatu, besok tidak akan diulang lagi. Karena dia taubat, dia menyesal dan kembali ke jalan yang benar. Orang semacam ini akan mengalami kemajuan dari masa ke masa. Kemajuan dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika dia bekerja di bidang produksi misalnya, dia akan sedikit sekali melakukan kesalahan. Karena setiap dia melakukan kesalahan, dia menyesal dan berusaha memperbaiki diri. Sedangkan orang yang tidak suka bertaubat, dia berbuat salah, dia tidak minta maaf, dan dia ulang lagi. Dia tidak maju-maju. Orang yang suka bertaubat itu pasti ada improvement, ada kemajuan dari hari ke hari. Karena dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan orang yang suka menjaga kebersihan, itu juga disukai orang lain. Misalnya, kebersihan dari kotoran. Orang lain itu senang, karena orang yang bersih itu tidak berbau pengap, tidak berbau keringat yang kelamaan gitu. Tapi kalau orang yang tidak suka mandi, lewat begitu aja udah, aduh baunya. Apalagi kalau dekat khawatir yang berbau itu kan biasanya bakteri. Khawatir kena bakterinya. Itu kalau kebersihan fisik, materi. Kebersihan hati, orang yang bersih hatinya itu tidak suka dengki, tidak iri, tidak suka marah dan sebagainya. Nah, orang yang bersih semacam itu disukai orang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka bertaubat. Tawwabin itu beda dengan taibun. Ya. Taibun orang yang bertobat. Tapi kalau tawwabun atau tawwabin orang yang tobat lagi. Diulang-ulang terus. Contoh lain yang disukai oleh Allah. Allah suka kepada orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang sabar. Perlu kita pahami, sabar itu apa sih? Ya. Sabar itu tekun dalam melaksanakan tugas. Ada 3 ya, saya ulang, ada 3. Untuk sabar itu 1, tekun melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua, tidak tergoda untuk melakukan pelanggaran meskipun ada iming-iming di bidang lain. Ada sesuatu yang menggoda sehingga dia berbelok. Dia nggak belok. Dan dia tangguh dalam menghadapi rintangan. Jadi, meskipun ada problem, dia selalu berusaha mengatasinya. Tidak berbelok, tidak berhenti. Nah, karena orang yang semacam itu tidak mudah merasa lesu dan tidak mudah menyerah. Orang-orang yang sabar semikian itu cenderung sukses dalam mengejar suatu target atau cita-cita. Nggak ada kesuksesan itu tanpa kesabaran. Orang cerdas sekali, IQ-nya 160, tapi kalau dia tidak sabar, dia bosanan, ya habis melakukan pekerjaan A, ganti ke B, ganti ke C, orang tidak bisa mengharapkan dia dengan baik. Kalau dia menjadi karyawan, dia kerja baru beberapa bulan, pindah lagi. Nah, itu perusahaan itu butuh orang yang mau setia menekuni satu pekerjaan. Itu kalau di pekerjaan. Ya. Nah, kalau
dalam bidang pembinaan mental pribadi. Kalau kita itu sabar, maka kita akan berusaha melaksanakan perilaku yang baik terus menerus meskipun ada halangan, meskipun ada godaan. Juga yang lain yang disukai oleh Allah adalah orang yang suka bertawakal. Orang yang suka bertawakal itu disukai oleh Allah. Tawakal itu apa? Orang tawakal itu dia kalau menginginkan sesuatu, dia melakukannya untuk mencapainya. Terus dia berusaha melakukan dengan baik, dibuat perencanaan yang baik, dan dia menekuni pekerjaan-pekerjaannya untuk itu. Terus dia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ya, hasilnya bagaimana nanti terserah Allah. Jadi misalnya seseorang menanam tanaman di sawah. Kalau dia menggunakan pupuk ini dan dia merawat dengan baik, maka sawahnya itu bisa menghasilkan misalnya 10 ton. Kemudian dia berusaha sebaik mungkin. Terus ketika ternyata hasilnya 9 ton, dia tidak kecewa. Karena apa? Dia dari awal sudah berserah diri kepada Allah. Ya, saya akan berusaha. Ada sih contohnya hasilnya 10 ton, tapi nanti ini berapapun itu terserah Allah. Karena rizki itu diatur oleh Allah. Dah, aku berserah diri saja kepada Allah. Nah, itu disukai oleh orang. Karena apa? Orang yang suka bertawakal itu tidak mudah stres ketika melakukan suatu pekerjaan, dan ketika menyelesaikan pekerjaan dia tidak mudah kecewa. Nah, karena tidak mudah kecewa itu disukai orang. Nah, setelah bekerja keras untuk mencapai suatu target, mereka bisa menerima capaian yang mereka peroleh karena mereka meyakini bahwa capaian itu adalah pilihan Allah. Dan pasti pilihan Allah itu mengandung kebaikan dan hikmah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika kamu sudah membulatkan tekad melakukan suatu pekerjaan, serahkan hasilnya kepada Allah. Hasil itu bukan berarti produknya diberikan kepada Allah, tapi maksudnya itu terserah Allah nanti mengambil keputusan hasilnya seperti apa. Sebaliknya jika Allah tidak menyukai, itu tadi contoh-contoh perilaku yang disukai oleh Allah. Bagaimana kalau ada orang yang berperilaku yang tidak disukai oleh Allah? Dampaknya sama dalam hal nanti Allah tidak suka, malah malaikat juga tidak suka, makhluk-makhluk yang lain termasuk manusia juga tidak menyukainya. Nah, jika Allah menyukai orang memiliki karakter tertentu, maka masyarakat di sekitarnya pun cenderung tidak menyukainya. Misalnya, Allah tidak menyukai orang yang congkak dan sombong, baik dengan cara membanggakan diri atau dengan cara meremehkan orang lain. Jadi sombong itu bisa dengan cara saya menyanjung-nyanjung diri, tapi bisa juga saya menganggap orang lain remeh, rendah. Itu sombong. Nah, berkaitan dengan itu, Allah melengkapi setiap orang dengan rasa harga diri. Jadi, kenapa orang itu tidak suka kepada orang yang sombong? Karena setiap orang itu dibekali oleh Allah rasa harga diri. Kita ketika berbincang-bincang otomatis sekaligus kita mengukur harga diri. Buktinya kalau kita bertemu dengan seseorang, kita itu mengambil keputusan, aku berbicara dengan dia dengan kata-kata yang lemah lembut, ya, kata-kata yang baik, dengan intonasi yang rendah dan sebagainya. Berarti saat itu kita sedang mengambil kesimpulan bahwa saya posisinya lebih rendah daripada orang itu lebih mulia, sehingga kita bicaranya dengan kata-kata yang baik, dengan intonasi yang rendah. Sebaliknya, kalau kita menganggap orang itu lebih rendah, maka nada kita tinggi dan intonasi kita itu menunjukkan sikap yang di atasnya. Artinya kita itu setiap saat selalu mengukur harga diri kita
dan kita membanding dengan orang lain. Nah, kalau ada orang yang sombong, dia mengangkat dirinya sendiri. Kalau ada orang itu mengangkat diri sendiri, maka kita yang menjadi partner bicara, kita merasa dianggap lebih rendah. Kalau dianggap lebih rendah, kita akan tersinggung. Karena di dalam diri kita itu ada rasa harga diri yang kamu dan aku tuh sama aja. Maka kalau ada orang bilang, ngomong sama dia nggak level, dia omong itu bisa menyakiti hati. Ya. Saya ingat dulu ada seorang pejabat menghadap kepada presiden, terus keluar dari ruang presiden, para wartawan menunggu, minta keterangan apa tadi yang dibicarakan. Pejabat itu bilang, nggak usah ngomong dengan wartawan, tidak level. Wartawan itu memang tentu tidak sepinter pejabat itu, dan tidak punya jabatan publik yang penting seperti itu. Tapi kata-kata ini menyakiti wartawan, yang saat itu kemudian para wartawan menyapot, pokoknya sama pejabat itu tidak mau mendengarkan dia mengundang untuk jumpa pers, mereka tidak mau. Itu karena ada harga diri. Orang sombong pada umumnya tidak bisa berterima kasih. Nah, ini salah satu impact dari orang sombong, tidak bisa terima kasih. Karena apa? Kalau kita berterima kasih kepada orang itu kan sama dengan mengakui bahwa dia melakukan sesuatu yang aku butuhkan. Kalau dia melakukan sesuatu yang aku butuhkan, berarti saya menganggap bahwa dia penting bagiku. Aku kurang penting. Maka orang sombong biasanya tidak bisa mengucapkan terima kasih. Atau kalau terima kasih hanya lip service. Ya. Tapi perilakunya itu tidak grateful. Ya. Orang yang sombong umumnya ungrateful, tidak bisa berterima kasih. Karena tidak bisa berterima kasih, tentu tidak disukai. Allah berfirman, wala tusa'ir, ini melalui Luqman, ya, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ada contoh lain yang tidak disukai oleh Allah. Allah tidak menyukai orang yang suka berbuat kerusakan. Sebagaimana akibatnya, orang semacam ini tidak disukai oleh orang lain juga. Terutama mereka yang merasa dirugikan, karena kalau seseorang melakukan kerusakan, pasti yang dirusak itu berdampak kepada orang lain. Kerusakan itu bisa berupa materi, misalnya merusak lingkungan, bisa berupa non materi, dia melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain kesulitan. Misalnya dia punya rumah, kemudian kalau ada orang misalnya lewat di situ, berhenti sejenak mau telepon, langsung disuruh pergi. Orang kan kebutuhannya macam-macam, jadi nggak boleh deket-deket situ. Saya pernah mempunyai pengalaman, ada suatu tempat saya berhenti sebentar hanya untuk mau telepon supaya aman, langsung diusir, padahal itu jalan umum. Terus satu saat saya ingin ngetes lagi, coba diusir lagi nggak? Oh iya, jadi di situ ada orang yang jaga, dia duduknya agak jauh, nanti kalau ada orang berhenti diusir. Saya lalu iseng-iseng tanya, siapa itu Pak yang punya rumah Pak? Oh, Jenderal A begitu. Oh begitu. Jadi dia merasa tidak aman kalau ada orang deket-deket di situ, padahal itu rumahnya pinggir jalan dan saya di jalan itu, bukan di pekarangan rumahnya. Jadi itu merusak tatanan dalam hidup. Allah menganjurkan kita berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Kamu jangan melakukan kerusakan atau pengerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Nah, karena Allah tidak suka, maka imbasnya kepada makhluknya. Satu lagi contoh, Allah tidak menyukai orang yang suka melampaui batas. Melampaui batas itu gimana? Begini, setiap orang itu punya hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban terhadap istri. Apa yang dilakukan oleh suami sebagai kewajiban itu adalah hak istri. Sebaliknya, istri juga mempunyai kewajiban terhadap suami. Yang dilakukan oleh istri sebagai kewajiban adalah hak suami. Kalau ada suami atau istri minta sesuatu yang melebihi itu, tapi tidak mau memberi in return, ya, tidak membalasnya, maka itu sama dengan suami merampas hak istri. Begitu pula sebaliknya. Jadi masing-masing itu punya hak dan kewajiban yang harus dijaga. Kalau tidak dijaga, maka orang akan melampaui batas. Kalau misalnya berdagang, kalau sudah setuju bahwa 1 kilo itu 100.000, maka yang pembeli ini berkewajiban memberi 100.000. Yang 100.000 menjadi hak penjual. Kemudian penjual wajib memberi 1 kilo yang menjadi hak pembeli. Kalau ada satu pihak yang kemudian mengambil hak orang lain, 1 kilo kemudian dikurangi 1 on. Nah, ini berarti dia melampaui batas haknya. Haknya dia itu 100.000 terus memberi 1 kilo, tapi dikurangi. Itu berarti dia merampas hak orang lain. Begitu pula sebaliknya. Ini yang seringkali melanggar itu tidak dalam bentuk benda begitu, tetapi misalnya pekerjaan. Seorang employer memberi tugas terus dengan gaji misalnya 5 juta. Si karyawan mengerjakan dengan baik terus dibayar hanya 4 juta. Pakai alasan, kamu gini-gini dan sebagainya. Atau sebaliknya, janjinya 5 juta itu, skop pekerjaannya itu ada 5. Dia mengerjakan hanya 4. Ini berarti dia mengambil hak orang lain. Nah, melampaui batas itu mengakibatkan keharaman. Kalau duit, ya duitnya menjadi haram dan sebagainya. Itu Allah tidak suka. Misalnya lagi, setiap orang itu mempunyai hak rasa aman. Maka kalau orang lain itu tidak menyerbu, ya jangan diganggu. Kalau ada orang tidak menyerbu, diganggu, itu melampaui batas. Atau ada kelompok yang tidak suka cekcok, kemudian dicemooh. Ini yang banyak terjadi sekarang ini di bidang agama. Suka dicemooh, dilecehkan begitu. Nah, itu melampaui batas. Maka kelompok yang dilecehkan itu akan marah. Karena melampaui batas seseorang untuk mendapatkan ketenangan dalam mempraktekkan keagamaannya kok diganggu, maka ini melampaui batas dan Allah tidak suka. Yang lebih ekstrim kalau dalam keadaan perang, kalau musuh itu sudah tidak menyerbu lagi, udah angkat bendera putih, ya udah jangan ditembakin, jangan dibunuh. Kalau kemudian dikejar, dibunuh, itu melampaui batas. Nah, ada orang tidak bersenjata, diserbu, diberondong pakai senjata. Padahal di dalamnya nggak ada apa-apa. Terus dituduh dia mau bikin bersenjata, merakit senjata. Dia tidak berbuat apa-apa, tidak ada penyerangan, kok tiba-tiba dibunuh. Itu melampaui batas. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Jadi kalau orang itu tidak memerangi, ya jangan. Orang tidak apa-apa dituduh
teroris langsung dibunuh. Nah, itu melampaui batas. Wala ta'tadu, dan kamu jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Nah, sebagai akibat dari kesukaan Allah, maka ini terhadap Nabi, kembali kepada yang pertama tadi, bahwa Allah itu menyukai sikap Nabi Muhammad. Maka Allah menyukai Nabi Muhammad, dan malah para malaikat menyukainya, masyarakat juga menyukainya. Akibat dari perilaku Nabi Muhammad yang begitu baik, maka orang dengan sukarela berbondong-bondong masuk Islam, seperti yang digambarkan oleh Allah di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika pertolongan Allah sudah tiba, dan kemudian orang-orang Makkah sudah tidak lagi memerangi kamu, tunduk, dan kamu melihat orang-orang pada masuk ke agama Allah secara berbondong-bondong, maka bersyukurlah. Bersyukur dengan 3 cara. Fasabbih bihamdi rabbik, pujilah, bertasbihlah, maha sucikanlah Allah seraya memujinya. Wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Jadi intinya kita coba adopsi, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah, dengan harapan Allah menyukai kita. Kalau Allah menyukai kita, maka semua yang ada di lingkungan kita akan menyukai kita juga. Kalau kita mengatakan bahwa kita ingin disukai oleh Allah, Allah menyukai kita, ridho itu artinya menyukai dan puas. Maka kalau kita ingin disukai Allah, sama dengan kita ingin diridhoi oleh Allah. Kalau Allah ridho kepada kita, maka masyarakat di sekitar kita juga ridho kepada kita. Nah, ringkasnya, Allah menciptakan manusia dan perilakunya. Jika Allah menyukai seseorang, manusia akan menyukainya. Jika Allah membenci seseorang, maka manusia akan membencinya. Allah menyukai kita jika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah menyukai orang yang lemah lembut, yang pemaaf, menepati janji, suka bersedekah, yang adil, menjaga kebersihan, yang bersabar dan bertawakal. Sebaliknya, Allah tidak menyukai orang yang sombong, yang perusak, dan suka melampaui batas. Semoga Allah membimbing kita dalam berperilaku sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Amin.